Tahu gak sih, ternyata penyelesaian masalah sengketa tidak hanya melalui jalur pengadilan, namun juga ada jalur-jalur lain yang biasa kita sebut dengan jalur damai. Nah, apa sih jalur damai itu? Jalur damai itu atau yang biasa disebut dengan jalur non-litigasi. Sebelumnya, kalau melalui pengadilan itu namanya jalur litigasi. Jadi, litigasi itu melalui pengadilan, sedangkan jalur non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan dengan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini terdiri dari beberapa bentuk, yang diantaranya adalah arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Nah, arbitrase sendiri menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, ada mediasi. Mediasi sendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu dengan mediator. Dalam proses mediasi ini, mediator memiliki peran sangat penting karena mediator harus mampu mencari alternatif penyelesaian sengketa apabila pihak sudah tidak dapat menemukan jalan keluar atas masalah mereka, serta memberi solusi-solusi kepada para pihak agar dapat menyelesaikan persengketaan tersebut. Nah, yang ketiga, ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pihak lain dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pencerahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang ingin dicapai dari sebuah proses negosiasi ini adalah penyelesaian sengketa secara kompromi atau kompromi solution. Untuk selengkapnya, silakan tonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andrian Joni Firman dengan nomor NPM 22.318. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode alternatif penyelesaian. Hari ini saya akan membahas tentang rangkuman singkat tentang MAPS. Yang kedua, lembaga apa saja yang efektif dalam menerapkan MAPS. Yang ketiga, kesimpulan apa yang saya dapatkan ketika kunjungan ke Polsek. Yang pertama, pengertian MAPS. Metode alternatif penyelesaian sengketa atau MAPS adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disepakati para pihak. MAPS bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 memperkenalkan bahwa alternatif cara penyelesaian di luar sengketa peradilan. Selanjutnya ada beberapa jenis MAPS. Yang pertama itu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Negosiasi, para pihak berdialog secara langsung untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi, pihak ketiga netral membantu pihak untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi, pihak ketiga netral untuk membantu para pihak untuk mencapai kesempatan. Arbitrase, pihak ketiga yang disebut arbiter memutus sengketa dengan putusan yang mengikat para pihak. Selanjutnya itu ada asas-asas dari MAPS. Yang pertama itu ada itikat baik, yaitu keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang akan maupun sedang dihadapi. Yang kedua itu ada kontraktual, yaitu adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa. Yang ketiga mengikat atau fakta sunt servanda, yaitu para pihak wajib menaati dan mematuhi apa yang telah disepakati. Yang keempat, kebebasan berkontrak mufakat, yaitu alternatif penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak didasarkan atas kesepakatan. Yang kelima, kerahasiaan,
konfidensial, yaitu proses penyelesaian sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa lah yang menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa. Lalu selanjutnya itu kelebihan Maps. Yang pertama itu cepat dan murah. Proses Map umumnya lebih cepat dan murah daripada proses sidang di peradilan. Yang kedua, lebih fleksibel. Para pihak dapat menyetujui prosedur penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, lebih terjaga hubungannya. Maps dapat membantu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Yang keempat, lebih memuaskan. Para pihak lebih terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dan lebih puas dengan hasilnya. Selanjutnya, apa sih kekurangan Maps? Yang pertama, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui Maps. Beberapa sengketa mungkin terlalu kompleks atau kontroversial untuk diselesaikan melalui Maps. Yang kedua, putusan Maps tidak selalu mengikat. Putusan mediator atau konsiliator tidak selalu mengikat para pihak, sehingga mereka dapat kembali ke pengadilan jika tidak puas dengan hasilnya. Selanjutnya, lembaga apa saja sih yang efektif dalam menerapkan alternatif penyelesaian sengketa? Yang pertama itu ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Yang ketiga itu dari kepolisian. Yang pertama, BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Lembaga non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. BANI bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu penyelesaian BANI memiliki panel arbiter yang terdiri dari para ahli dari berbagai bidang yang telah menyelesaikan berbagai jenis sengketa. Lalu, BANI itu bersifat konfidensial, rahasia yang menjaga privasi kliennya, yang memberikan peran besar kepada para pihak dan menyelesaikan masalah kooperatif dan non-kooperatif. Selanjutnya ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK memiliki peran penting dalam membantu persoalan yang ada di dalam masyarakat, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Selanjutnya, itu ada dari pihak kepolisian. Mekanisme mediasi melalui kepolisian atau pengadilan itu tidak sama. Yang membedakan produk yang dihasilkannya. Di kepolisian, ketika berhasil melakukan mediasi, keluarlah SP3 atau SP2HP. Ketika suatu perkara sudah dilaporkan ke pihak kepolisian secara resmi, jika di pengadilan dikeluarkanlah akta perdamaian. Selanjutnya, kesimpulan tugas kunjungan. Kunjungan yang saya lakukan yaitu ke Polsek. Untuk kesimpulannya, penerapan yang saya tangkap tentang penerapan restoratif justice pada Polsek, peranan Polri dalam restoratif justice. Penerapan restoratif justice di Polsek, yang pertama itu pengetahuan tentang bagaimana restoratif justice diterapkan di Polsek, termasuk tentang prosedur, tahapan, dan pihak-pihak yang terlibat. Contoh-contoh kasus yang telah diselesaikan melalui restoratif justice di Polsek dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam menerapkan RJ di Polsek. Lalu, peran Polri dalam restoratif justice yaitu yang pertama pemahaman tentang peran Polri dalam memfasilitasi proses restoratif justice, seperti membantu para pihak untuk berkomunikasi dan mencapai suatu kesepakatan. Lalu keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh Polri untuk melaksanakan restoratif justice tersebut secara efektif dengan sesuai kesepakatan para pihak. Selanjutnya, kesimpulan Maps.
Metode alternatif penyelesaian sengketa merupakan alternatif yang bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. MAPS dapat membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Namun, penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan MAPS sebelum memutuskan untuk menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang sudah disediakan oleh negara. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.